Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yelsin Alinta Musintang dengan NIM 1814201051, kelas A2 Keperawatan semester 7. Di sini saya akan membuat video tentang keperawatan kritis guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen Nurse Anggi Anggelia Eskep MKes. Nah, materi yang saya bawa yaitu cedera kepala. Nah, pertama kita masuk dalam definisi. Cedera kepala atau trauma kepala adalah masalah pada struktur kepala akibat mengalami benturan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada fungsi otak. Masalah ini dapat berupa luka ringan, memar di kulit kepala, bengkak, pendarahan, patah tulang tengkorak, atau geger otak. Berikut penyebab cedera kepala. Yang pertama, jatuh dari ketinggian atau terpeleset di permukaan yang keras. Kedua, kecelakaan lalu lintas. Ketiga, cedera saat berolahraga atau bermain. Berikut, kekerasan dalam rumah tangga. Penggunaan alat peledak atau senjata yang bising tanpa alat pelindung. Berikut patofisiologi cedera kepala. Cedera memang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologis dari suatu trauma kepala. Cedera percepatan atau akselerasi terjadi jika benda yang sedang bergerak membentur kepala yang diam, seperti trauma akibat pukulan benda tumpul atau karena kena lemparan benda tumpul. Berikut cedera perlambatan atau deselerasi adalah bila kepala membentur objek yang secara relatif tidak bergerak, seperti badan mobil atau tanah. Kedua kekuatan ini mungkin terjadi secara bersamaan bila terdapat gerakan kepala tiba-tiba tanpa kontak langsung, seperti yang terjadi bila posisi badan diubah secara kasar dan cepat. Kekuatan ini bisa dikombinasi dengan pengubahan posisi rotasi pada kepala yang menyebabkan trauma regangan dan robekan pada substansi alba dan batang otak. Tanda dan gejala cedera kepala yaitu benjolan atau bengkak di kepala, luka kulit kepala yang tidak dalam, linglung atau memiliki pandangan kosong, pusing berputar atau sakit kepala, mual, mudah merasa lelah, mudah mengantuk dan tidur lebih lama dari biasanya, sulit tidur, kehilangan keseimbangan, sensitif terhadap cahaya atau suara, penglihatan kabur, telinga berdenging, kemampuan mencium atau merasakan berubah, depresi, dan kesulitan mengingat atau berkonsentrasi. Komplikasi dari cedera kepala. Yang pertama, penurunan kesadaran seperti penurunan kesadaran hingga koma, kematian sel otak, kejang-kejang berulang, kondisi vegetatif, dan locked-in syndrome. Pengobatan cedera kepala. Yang pertama, melalui obat-obatan. Penderita cedera kepala ringan biasanya tidak memerlukan tindakan medis, khusus karena kondisinya dapat membaik dengan beristirahat. Untuk meredakan nyeri yang mungkin dirasakan, dokter akan menganjurkan penderita untuk mengonsumsi paracetamol. Kedua, terapi. Yang pertama, fisioterapi untuk mengembalikan fungsi saraf atau otot yang terganggu akibat gangguan pada otak akibat cedera. Kedua, terapi kognitif dan psikologis untuk memperbaiki gangguan perilaku, konsentrasi, daya pikir, atau emosi yang terjadi setelah cedera kepala. Berikut, terapi okupasi untuk membantu pasien kembali menyesuaikan diri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terapi bicara untuk memperbaiki kemampuan bicara dan berkomunikasi pasien. Dan terakhir, terapi rekreasi untuk melatih pasien menikmati waktu senggangnya dan menjalani hubungan sosial melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Berikut pencegahan dari cedera kepala. Pencegahan cedera kepala dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, menggunakan alat pengaman saat berolahraga, selalu menggunakan alat keselamatan seperti helm atau pelindung kepala jika bekerja di lingkungan yang berisiko menimbulkan cedera kepala. Berikut, memasang pegangan besi di kamar mandi dan di samping tangga untuk mengurangi resiko terpeleset. Memastikan lantai selalu kering dan tidak licin, memasang penerang yang baik di seluruh bagian rumah, dan memeriksa kondisi mata secara rutin, terutama jika mengalami gejala gangguan penglihatan seperti buram atau penglihatan berbayang. Termasuk dalam peran dan fungsi perawat dalam penanganan kasus cedera kepala.
Peran perawat dalam melakukan ketepatan waktu tanggapan penanganan kasus cedera kepala adalah peran perawat sebagai caregiver. Peran perawat caregiver yaitu terdiri dari perawat mendokumentasikan asuhan keperawatan dan melakukan tindakan keperawatan baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan tenaga medis lain dalam melakukan penanganan kasus cedera kepala. Peran perawat sebagai caregiver yaitu memberi asuhan keperawatan, yaitu perawat memberikan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Selain itu, perawat melakukan observasi yang kontinu terhadap kondisi pasien, melakukan pendidikan kesehatan, memberikan informasi yang terkait dengan kebutuhan pasien sehingga masalah pasien dapat teratasi. Selanjutnya, peran perawat sebagai advokat klien. Peran ini dilakukan perawat untuk membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan sebagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien, juga dapat berperan mempertahankan dan melindungi hak-hak atas pelayanan sebaik-baiknya. Hak atas informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, hak atas untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak menerima ganti rugi akibat kelalaian. Nah, di akhir video ini saya mengajak pada teman-teman, kakak-kakak, ataupun adik-adik yang sampai saat ini masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Fakultas kami telah terakreditasi BE dan Fakultas Keperawatan memiliki dosen-dosen yang sangat profesional. Jadi, mau tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.